Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal uh, omongan bahwa minyak goreng hanya bisa untuk jadi minyak goreng. Minyak goreng itu diciptakan hanya untuk menggoreng. Minyak goreng itu nggak bisa dibuat apa-apa selain untuk menggoreng. Yang namanya minyak goreng fungsinya adalah hanya untuk menggoreng ya. Jadi ya sekarang banyak sekali orang yang punya pandangan seperti itu, sehingga orang yang punya pemikiran berbeda, punya pemikiran oh minyak goreng itu sebenarnya bisa untuk sabun, bisa untuk kosmetik, bisa untuk lain-lain gitu, bakal dianggap orang nyeleneh, orang tolol, orang ya mengajarkan ngawur gitu ya, mengajarkan ya gak karu-karuan. Padahal ya sebenarnya kita itu harus lihat dari bahan dasarnya dulu ya. Kita jangan sebut minyak goreng dengan minyak goreng kalau kita mengacu pada jenis bahan tertentu. Karena contohnya minyak goreng itu banyak. Minyak goreng itu macam-macam, nggak cuma dari pabriknya saja yang berbeda, tapi juga dari bahan dasar ya. Kita ngomong basic saja lah ya. Minyak goreng ada yang dari bahan olive oil, minyak zaitun, ada yang dari canola, dari lobak, dari apa, tempe, bukan tempe, tempe kan nama barangnya, kedelai, dari kedelai, dari apa maneh ya, kacang juga ada, dari bunga bunga matahari juga ada kalau nggak salah. Apa maneh ya, jagung, dari kopra, dari kelapa, ya tentu juga sawit ya. Nah, minyak sawit sendiri itu asalnya sebenarnya bukan dari minyak goreng. Jadi banyak orang yang nggak sadar, nggak tahu ya, karena memang nyebutnya minyak goreng, minyak goreng, minyak goreng gitu ya. Nggak tahu bahwa sebenarnya minyak goreng yang kita pergunakan sekarang bahannya sudah berbeda dari zaman Mojopahit misalnya. Jadi orang itu berpendapat bahwa minyak goreng ya mulai dari zaman Mojopahit dulu ya minyak goreng, padahal enggak. Karena secara tradisional orang Indonesia ini, minyak goreng itu dari bahan kelapa ya, dari bahan sabut kelapa, dari batok kelapa atau apa lah wis itu ya, pokoknya dari kelapa. Kalau kita cari resep-resep tradisional, yang ada itu adalah merubah kelapa jadi untuk menggoreng. Caranya buat minyak goreng sendiri dari kelapa. Tidak ada cara tradisional merubah sawit menjadi minyak goreng. Karena ya pohon sawit sendiri masuk Indonesia itu baru zaman penjajahan Belanda. Didatangkan dari Afrika Selatan, dari Brasil mungkin ya kalau nggak salah. Dan yang menyebabkan kita mulai pakai kelapa sawit jadi minyak goreng itu juga bukan bukan karena penelitian ini gitu ya, bukan, tapi dari pemerintah. Pada saat itu harga kopra meningkat tajam, butuh peningkatan ekspor karena mau fokus kelapanya untuk ekspor, maka masyarakat Indonesia dibudidayakan, diminta untuk menggunakan minyak sawit sebagai minyak gorengnya, menggantikan minyak kelapa.
Jadi terus ada sebutan minyak goreng pakai sawit itu enak, bisa gini 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 ya. Walau tentu ya sampai sekarang masih ada saja keunggulan dari minyak kelapa. Seperti misalnya kalau nggak salah ya, bisa digoreng lebih lama, tidak berminyak atau apalah gitu ya. Jadi minyaknya lebih sedikit. Apa maneh bolah wis. Tapi yang jelas ya masing-masing mau yang minyak sawit atau minyak kelapa itu ada keunggulan masing-masing. Baik anunya ya, baik warna macam-macam gitu ya. Tentu juga minyak sawit juga unggul misalnya dari sisi titik bekunya. Jadi minyak kelapa itu lebih mudah beku, lebih mudah padat ya. Jadi ketika masukkan kulkas, kalau minyak sawit masih ada kemungkinan masih cair, kalau minyak kelapa dijamin sudah beku, seperti itulah. Tapi yang jelas ya, kita menggunakan minyak sawit sebagai minyak goreng itu adalah hasil keputusan pemerintah, hasil permintaan pemerintah. Dan mulai dari itu jadi ya mulai banyak kebun kelapa sawit yang kemudian sekarang kita jadi termasuk negara pengekspor atau penghasil minyak sawit terbesar di dunia ya. Padahal dulu enggak. Ya mulanya itu ya. Jadi dari itu sajalah ya. Kita sudah nggak bisa ngomong, sudah salah kalau ada orang yang argumentasi minyak goreng hanya untuk minyak goreng. Wes itu aja wes jelas salah ya. Ya sebenarnya ngomong minyak goreng hanya untuk minyak goreng itu juga ya nggak tepat loh ya. Kita sebenarnya ya harusnya ngomong sumber materinya apa, bahannya apa. Nggak boleh kita ngomong minyak goreng. Bahkan minyak gorengnya sudah jadi pun ya, itu sebenarnya bukan cuma untuk minyak goreng. Jadi kalau kita lihat di website apa ya, Smart TBK atau apa gitu, itu banyak sekali pemanfaatan minyak sawit ya. Mulai dari masih mentahnya sampai jadi matangnya, bahkan sampai jadi bahan minyak goreng sekalipun itu juga banyak fungsinya. Nggak cuma untuk minyak goreng saja. Jadi bahannya minyak sawit sendiri itu bisa untuk macam-macam. Misalnya untuk krim, untuk baking, semacam-macam lah, untuk masak ya, untuk buat kue, untuk buat kosmetik, untuk buat sabun. Sabun Shinsui itu juga, itu kan yang buat adalah pabrik minyak kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit jadi produksi sabun juga, sabun mandi, sabun pemutih. Nah yang mateng bun ya, yang RBD palm olein lah istilahnya, yang sudah siap jadi minyak goreng, itu malah bisa diolah lagi jadi misalnya untuk bahan bakar. Jadi sekarang ada apa ya, ada banyak dorongan untuk merubah bahan bakar pesawat dari bahan minyak bumi menjadi bahan nabati. Nah, bahan nabati yang dipergunakan apa coba? Minyak kelapa sawit. Sampai ada berita ya, pesawat jet Boeing kalau nggak salah, pokoknya pesawat penumpang, pesawat jet diharuskan pakai bahan bio, terus bos sawit gembira gitu atau apalah kayak gitu. Jadi salah satu bahan untuk menggunakan untuk dijadikan
bahan bakar pesawat terbang itu adalah sawit. Tentu bisa juga menggunakan bahan nabati yang lain, tapi kebetulan kalau untuk Indonesia yang banyak sawit. Nah, itu juga ya yang menyebabkan banyaknya permintaan ekspor, karena potensi penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar. Nah, kalau minyak sawit bisa jadi bahan bakar, ya minyak sawit pasti bisa untuk bahan oli juga. Karena kan ya seperti kita tahu, minyak bumi itu menghasilkan bahan bakar, bisa dibuat jadi bahan bakar. Dan pelumas itu bisa disebut sebagai produk sampingan bahan bakar ini. Jadi yang encer-encer jadi bahan bakar, yang agak kental-kental jadi oli, jadi pelumas. Kalau yang lebih entel, lebih kental lagi jadikan aspal jalan kayak gitu ya. Nah, produk nabati juga gitu, diproses secara kimia bisa jadi bahan bakar. Ya tentu ada faktor, ada kemungkinan jadi oli mesin juga, pelumas juga. Nah, pelumas sendiri yang menggunakan bahan minyak goreng sudah banyak, sudah ada. Contoh yang dari buatannya Novi Corporated itu ada dari Kicks Bio One, ada Adnoc PX Green ya. Itu bahannya dari bahan minyak goreng, walau bukan dari minyak sawit saja. Jadi dari macam-macam bahan, ada minyak kedelai, ada minyak raspberry, ada lobak, ada kelapa ya, kedelai, kelapa, lobak, sawit, mbola wis apa wae. Tapi bahan nabati dari yang biasa kita sebut sebagai minyak goreng lah. Jadi bahan yang dipakai itu nabati, minyak goreng. Terus juga dari biosintetik. Kalau biosintetik itu etolide atau apalah gitu ya. Sayangnya penulis masih nggak menemukan ya, untuk menjadikan oli mesin itu minyak gorengnya diapakan ya. Ada yang ngomong, wah disintetikan, wah diapakan. Tapi kan ya kita perlu tahu lah diapakan gitu. Kalau yang biosintetik bola apa itu ada ya di penelitian. Jadi ada proses-prosesnya juga. Jadi kita bisa tahu persis ya prosesnya seperti apa. Nah, banyak orang yang ngomong bahwa oh iya kan untuk dijadikan oli harus diproses dulu. Nggak bisa minyak goreng kita beli di toko terus langsung dipakai sebagai oli mesin ya. Memang ada yang ngomong gitu, tapi ya nggak ada yang ngomong kenapa nggak bisanya. Kalau ada sekalipun biasanya ya cuma ngomong ngawur ya. Mengarang ngomong gini gitu, nggak bisa menunjukkan faktanya, tapi cuma omongan tok, cuma koar-koar tok, nggak melakukan eksperimen, nggak melakukan apa, teori tok lah wis, teori yang kadang berlawanan dengan kenyataan. Jadi yang ngomong minyak goreng nggak boleh langsung itu seringnya ngomong hanya tebak-tebakan, hanya asal-asalan, hanya asumsi yang sering salah. Beberapa hal yang salah itu adalah misal kalau pakai minyak goreng bikin karatan gitu ya. Ya itu orang yang nggak pernah nyoba ya, nggak pernah nyoba.
Karena penulis sendiri pernah pakai 50%, pernah pakai 20%, pernah motor, mobil yang lain pakai 20% ya. Kenapa sekarang nggak pakai, Mas? Ya namanya coba oli. Kalau coba oli, kalau campuri minyak goreng ya jadi bagus semua olinya. Kalau coba oli ya harus apa adanya dari oli itu. Lawang untuk drain aja penulis sampai menunggu bermenit-menit ya untuk nunggu olinya keluar semua. Dan nggak cuma satu posisi, karena kalau tegak tok itu pasti masih ada yang kesisa. Baru kalau sudah dimiringkan baru ada yang keluar lagi, mungkin 20 ml atau berapa itu. Ya penulis sampai apa drainnya seperti itu. Dan penulis kalau ngisi fullnya itu 1 liter. Jadi kan katanya kalau untuk NMAX ngisi itu kalau drain caranya biasa 900 ml. Tapi ternyata kalau menggunakan cara penulis harus 1 liter baru cocok, baru pas ya. Jadi ngedrainnya pakai ditegakkan dulu dalam posisi tidak sandar tengah ya. Karena apa? Karena sandar tengah itu kan membuat belakangnya ngangkat ya. Padahal kan mesinnya miring ke atas ke depan. Nah, kalau posisi tegaknya tanpa disandar tengah, olinya akan keluar lebih banyak. Nah, itu pun masih ditambah dengan dimiringkan lagi, dimiringkan ke kiri. Kadang juga miringkan ke kanan, miringkan ke kiri lagi. Saat dimiringkan ke kanan, oli akan ada lagi yang keluar. Dimiringkan ke kiri, keluar lebih banyak lagi. Jadi kalau penulis drain oli mungkin di video kelihatan sebentar, tapi sebenarnya ada proses tahapan ya. Ditegakkan itu nanti keluar masih agak lama. Terus dimiringkan ke kiri untuk keluarkan, terus miringkan ke kanan lagi untuk bikin olinya yang nyangkut itu keluar, terus dimiringkan ke kiri lagi untuk mengeluarkan. Nah, penulis sudah pernah pakai banyak ya, pernah pakai sering ya. Sampai sekarang motor penulis yang Beat, motor penulis yang Max 2, mobil penulis yang Ayla itu olinya selalu pakai campuran minyak goreng. Tapi nggak ada tuh ya Arab. Penulis juga pernah tunjukkan kan kondisi mesin mobil penulis ketika dari tutup oli gimana itu, kan super bersih. Yang namanya kuning-kuning nggak ada kan sama sekali ya. Nggak ada sama sekali ada warna kuning atau apa. Kalaupun ada warna kuning ya itu pun karena olinya sudah naik ya. Jadi kalau mesin pagi-pagi belum dinyalakan, dibuka, ditunjukkan gitu ya, betul-betul bersih, logamnya putih, kalau warnanya opo-opo. Jadi seperti itu kondisinya motor penulis, mobil penulis. Di motor nggak pernah bongkar ya, tapi dari lubang pengisian oli aja sudah kelihatan bening, bersih, kalau warna coklat, nggak ada apa istilahnya. Kalau orang lokal sini ngomongnya oil film, tapi kalau orang barat ngomongnya varnish. Nggak ada varnishnya sama sekali, nggak ada kuning-kuning di metalnya sama sekali. Kuning-kuning di metal itu varnish ya, istilah yang benar, bukan oil film. Dari penelitian pun ada ya yang menggunakan langsung minyak goreng beli di pasar langsung dicampurkan. Ada yang seperti itu. Jadi ya namanya eksperimen, no problem. Kita tinggal cari apa sih kelemahan minyak goreng sebagai oli mesin atau sebagai campuran oli mesin itu. Apa kelemahannya?
Orang-orang yang sering mengkritisi minyak goreng, sering mengkritisi penggunaan minyak goreng sebagai campuran oli mesin, itu biasanya adalah orang-orang yang ngomong, oh kalau oli yang baik itu adalah oli dealer. Oh kalau oli di pasaran itu apapun juga itu pasti bagus. Oh kalau misalnya butuh aditif, mending beli aditif oli gitu. Tapi apa yang terjadi? Omongannya omong kosong semua. Karena apa? Karena ya penulis ini nyoba oli sudah macem-macem, tapi oli yang bisa menyamai ketika sesudah dicampurkan minyak goreng itu sangat sedikit. Mayoritas oli ketika dicampuri minyak goreng kemampuannya akan meningkat. Ya tentu ya, karena memang minyak goreng itu nggak ada aditif anti aus, nggak ada kalsium, nggak ada macam-macam, nggak bisa menggantikan oli mesin secara seutuhnya. Tapi jelas bahwa oli mesin yang buruk sekalipun itu akan jadi lumayan setelah dicampuri minyak goreng. Ya tentu harus disesuaikan juga ya. Kalau misal kita kebetulan beli oli palsu harganya 200.000, eman kan buat. Nah biasanya oli palsu itu yang minim adalah aditifnya, aditif anti aus. Ditambahi minyak goreng ya nggak begitu banyak membantu ya. Kalau pingin cocok ya campuri dengan yang ada aditifnya banyak, seperti misalnya oli samping khususnya Evalup 2T botol hijau atau Gasoli G1000 botol hitam. Tuh. Jadi kalau ada yang ngomong oli mesin orisinil itu baik, enggak. Itu bohong. Karena enggak semua oli mesin itu baik ya. Banyak sekali oli mesin itu yang buruk. Banyak merek oli mesin itu yang tidak layak pakai. Walau harganya 100.000, walau harganya 200.000, walau harganya 300.000. Contoh lah, merek 9 Circle itu kan 350.000 sekarang per liter. Ya ada. Buruk gitu. Penulis bilang buruk. Oli harga 140.000 misalnya opo yang terakhir itu. World TV Gross itu juga buruk itu. Padahal harganya mahal loh ya. API apa mbok SJ atau apa lah itu. Mahal. Ada yang juga 250.000. Mahal itu. Tapi ya elek. Kalau sudah jelek ya jelek, nggak peduli mahal sekalipun. Aditif oli juga begitu. Aditif oli yang beneran sesuai dengan klaimnya itu sangat sedikit sekali. Aditif oli ya penulis ngomong. Ceratek, yalah wis pernah nyoba, gak kroso. WEPP 211, gak kroso. Nano Energizer, kroso tapi kok ya mek alon tok. Ya. Jadi aditif itu ya kalah sama Evalup 2T botol hijau, kalah sama Gasoli G1000 botol hitam. Padahal ya kedua oli itu 35.000, wis anggap aja lah 35.000 dapat 1 liter. Seliter 35.000 ya bisa lebih baik daripada yang seliter harga 350.000 atau bahkan 700.000 seliter. Karena ya aditif oli itu belinya kan cuma 50 ml, 100 ml, 30 ml kecil-kecil gitu ya. 30 ml harga 50.000, 50 ml harga 40.000, kan harganya segituan kan aditif aftermarket. Tapi apa yang terjadi? Yalah jauh, yes. Contoh ya yang model pengental aditif 2 ya, yang penulis ombak Jumbo dan STP itu dosis untuk motor 35 ml
harga sekitar 30.000. Dua-duanya penulis coba. Itu ternyata isinya pengental, karena wah, kentalnya amit-amit, kental sekali. Dituang itu sampai sulit keluar, gak netes belas walau bungkusnya sampai dihadapkan ke bawah. Penulis coba, ya, pikirnya dengan begitu oli jadi kental. Penulis sengaja coba ke oli yang sudah rusak, oli yang sudah terlalu encer. Tujuannya apa? Cek kental, ingin lihat gimana. Yang terjadi apa? Lah, enggak. Percuma. Mungkin awal-awal kental ya, jarak 100 meter, 200 meter terasa anak berat ya. Tapi nggak sampai 5 kilo. Wis encer, nggak karu-karuan. Jadi orang yang begitu itu orang yang ngomong minyak goreng hanya hanya untuk bisa menggoreng. Itu orang yang kemakan iklan, orang yang nggak lihat fakta, orang yang ya cuma bisa ngomong tok, nggak eksperimen. Bilang oli mesin bagus, tapi dia nggak pernah nyoba oli sampai ratusan, sampai puluhan. Dia ngomong aditif aftermarket bagus, tapi dia sendiri nggak pernah nyoba membandingkan efeknya tanpa aditif tersebut atau pakai aditif tersebut. Karena nyobanya juga ya caranya gendeng-gendengan ya. Oh, oli ini sama aditif ini bagus gitu ya. Dia nggak nyoba misalnya, oli itu dibanding oli saya sekarang gimana gitu. Enggak. Langsung ya. Beli oli itu campuri aditif ini langsung blek gitu. Dicoba, wah enak. Padahal ya itu dia omongkan karena dia belum pernah ngerasakan gimana enaknya pakai minyak goreng, gimana enaknya pakai oli Mesran SAE40, gimana enaknya pakai oli misalnya Yacho 100% sintetik, belum pernah ngerasakan Ravenol TSI, belum pernah ngerasakan oli-oli yang bener-bener bagusnya. Nggak main-main, nggak cuma sekedar bungkus tok. Oli ini ya mainannya cuma Eneos, Idemitsu, Shell, Castrol, Yamalub, AHM. Nggak pernah yang tinggi-tinggi. Ya pantas, nggak ngerti apa-apa. Ya pantas, standarnya sangat rendah. Karena memang ya dia nggak pernah mencoba oli yang beneran bagus. Kalau sudah nyoba oli yang beneran bagus, dia nggak bakal butuh yang namanya aditif. Kayak Ravenol TSI itu nggak butuh, nggak aditif. Bahkan yang sekelas Rimula R4X pun ya nggak butuh, nggak aditif. Orang-orang juga sering kaget ketika penulis ngomongin motor saya, mobil saya ganti olinya 10.000 km. Diomongi rusak macam-macam. Ya karena memang dia nggak pernah ngerasakan oli yang bagus itu bagaimana. Karena oli yang bagus itu emang beneran bisa dipakai 10.000 km, suara mesin tetap halus. Tapi ya karena mereka nggak ngerti ya asal jeplak aja. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.